Qul hal min, ibu bantu saya ya artinya ya. Qul hal min syurakaikum may yabda'ul khalqa tsumma yu'idu. Katakanlah, kata siapa nih Bu? Kata Allah. Allah kepada siapa? Kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal min syurakaikum, apakah dari sekutu-sekutu kalian? Jadi ini ibu-ibu, Allah lagi sebel banget nih. Allah ada sebelnya nggak Bu? Ya. Ada, ya. Kapan sebelnya? Kalau ngelihat orang pada durhaka. Nah ini kaum musyrikin ibu-ibu, orang disuruh nyembah Allah, malah yang disembah bukan Allah. Para berhala-berhala yang disembah. Itu yang kemarin masih ingat nggak ibu-ibu? Allah sebel banget sampai-sampai bilangin tuh, kata Allah. Kalau kata kita bilangin tuh, ayat Muhammad Rasulullah. Kemarin apa ibu-ibu? 3 tuh Bu. Siapa yang memberikan rezeki dari langit dan bumi? Itu kan, ingat nggak? Iya. Siapa Bu yang ngasih rezeki? Apa Tuhan-Tuhan mereka yang disembah oleh mereka? Enggak. Yang kasih rezeki siapa? Allah. Ibu-ibu, kita dikasih rezeki sama Allah karena kita nyembah Allah. Mereka yang nggak nyembah Allah dikasih rezeki sama Allah bukan? Iya. Allah tetap kasih rezeki walaupun mereka tidak nyembah kepada Allah. Makanya ditegesin juga sama Allah. Siapa coba yang ngasih rezeki dari langit dan bumi? Dari bumi. Terus yang kedua, ibu-ibu, siapa yang menghidupkan setelah mati? Siapa yang mematikan setelah hidup? Allah. Kemarin kan begitu, Allah gitu kan. Ibu kita dulunya ada enggak? Enggak ada. Terus ada enggak? Ada di dalam perut. Hidup apa mati? Hidup. Mati. Selama berapa lama mati? Selama 4 bulan. Oh iya. Ya kan, dari air mani. Kemudian ganti proses jadi apa? Darah, segumpal mani dulu ya, segumpal mani, segumpal darah, segumpal daging, baru dimasukin ruh, baru hidup tuh Bu. Jadi ibu-ibu kita udah ada nih Bu, pertemuan antara indung telur ibu kita sama sperma bapak kita masuk ke dalam rahim ibu kita, tapi dia nggak langsung hidup, mati dulu, baru dihidupin. Terus ibu-ibu, ayam tuh Bu, ayam tadinya apa? Telur mati apa enggak? Mati. Terus dikeremin ya? Dikeremin terus netes dah, baru hidup. Mati dulu baru hidup. Nah kita sekarang hidup nih, mati enggak? Mati. Siapa yang matiin? Allah. Yang hidupin Allah, yang matiin Allah. Nanti kita habis mati dihidupin lagi sama Allah. Dihidupin, siapa yang hidupin? Allah. Sampai digituin sama Allah. Terus ketiga ibu-ibu, pertanyaan Allah, suruh ditanyain sama Allah kepada mereka tuh, sama Nabi Muhammad. Siapa yang ngatur alam ini? Siapa yang mengatur kalian? Allah. Siapa yang bikin sakit? Allah. Siapa yang bikin sehat? Allah. Siapa yang bikin kaya? Siapa yang bikin miskin? Allah. Iya. Ya Bu ya, kita kan cuma usaha doang. Sampai digituin ibu-ibu supaya saking apa? Saking supaya mereka sembahlah Allah gitu ya. Sembahlah Allah. Tapi emang dasar bader ya. Gablek. Nah, ini selanjutnya lagi ibu-ibu. Ya, mayyabda'ul khalq. Siapa yang memulai, ya, siapa yang memulai penciptaan setelah kan nggak ada, terus diciptain tuh yang tadi itu diulang lagi, summa yu'iduhu, kemudian dikembaliin lagi, ya, itu siapa itu? Allah, semuanya Allah. Jadi ibu-ibu,
Allah suruh Nabi tanya. Kemudian mereka nggak bisa jawab. Bisa jawab nggak? Dia nggak bisa jawab. Oh, kita aja jawab Allah. Dia mah diam aja. Kenapa? Karena mereka ngakuin bahwa bukan Tuhan dia yang memulai penciptaan. Ya Allah, ibu-ibu nih sperma masuk ke dalam sperma dan indung telur bersatu masuk. Kan dimulai itu pertumbuhan di dalam rahim. Kira-kira ibu-ibu, si ibu apa si bapak yang memulai pertumbuhan di dalam rahim? Bapak. Ibu-ibu, si bapak cuma numpang naro. Bener nggak bisa nanani? Iya kan, ibu-ibu kan masuk indung telur bertemu sama sperma, masuklah ke dalam rahim. Ayo, siapa yang memulai penciptaan itu? Allah. Apa sih bapak? Kagak ini. Karena memang ada di dalam perut dia, bukan Allah. Iya, yang merubah dari air mani ke darah, ya. Dari itu kan berproses. Ya Allah, ibu-ibu itu lagi sedang-sedangnya ngidam gitu, Bu. Ibu-ibu ngapa kita ngidam? Ngapa kita enak? Ngapa kita kagak doyan makan? Ngapa kita kagak pokoknya kagak serba kagak dan Bu ya? Kenapa itu lagi diiniin sama Allah, ya Bu ya? Lagi-lagi ya Allah, lagi diiniin sama Allah. Makanya ibu-ibu jangan ngebayangin kayak begitu. Allah mah nggak kayak begitu. Kayak ngadonin. Emang Allah ngadonin apa? Iya. Proses. Iya. Iya. Itu cerita kita sebagai manusia. Iya. Tapi Allah mah ngadoninnya kayak gimana? Kagak tahu kita. Iya, ya. Ibu-ibu. Makanya ibu-ibu, kalau yang namanya orang lagi hamil, boleh nggak puasa? Boleh. Ya Allah, ini ibu-ibu saya lagi mikirin. Bentar lagi berrojak ya Bu ya. Kan berrojak kan yang paling menonjol yang kita kerjain puasa. Iya. Ya Allah, kagak puasa dari bulan apa ya? Kemarin tuh ngomong bulan apa? Ini mah bukan ibu-ibu lagi ceritain saya. Ibu, dia kan terakhir puasa sunnah yang dianjurin, yang rame-rame kita kerjain bulan apa? Bulan Rajab. Bulan Rajab. Bulan Rajab mah ini yang sunnah. Sunnah nih kan ini sunnah kan Syawalan. Habis Syawalan kan Tarwiyah. Ya. Oh baru aja. Oh iya, Tarwiyah, terus Arafah, terus terus hari akhir bulan Dzulhijjah, ya kan? Terus awal tahun Hijriah dikerjain itu mah. Maksudnya itu mah kan ulama, kalau yang awal tahun akhir tahun ya. Kalau yang warid dari Rasul kan itu aja tuh, ya. Terus ketemu kapan lagi? Muharram, ibu nih. Muharram ngapain kita? Puasa apaan? Puasa apaan? Tasu'a apaan? Sama Asyura. Itu kan bulan Muharram ya? Iya. Muharram apaan? Ini bulan Rajab. Tar dulu. Habis Muharram apaan? Enggak, maksudnya habis bulan Muharram apaan? Sofar. Puasa ada. Habis sofar apaan? Maulid. Apaan? Awal puasa kagak? Agak. Habis Rabiul awal apa? Rabiul akhir puasa kagak? Agak. Habis Rabiul akhir
Rajab. Cuma tilawah. Puasa kagak? Kagak. Jumadil akhir? Kagak. Kagak. Kagak mulu ya, sama aja sama saya. Jadi ada yang puasa. Ada yang puasa. Ibu kali puasa. Coba ibu ada satu mah yang rajin puasa, biar ngalangin kita. Ya. Besok Rojab nih bu, saya lagi mikirin aja ya. Masa kagak puasa sih ya? Puasa sunat mudah-mudahan puasa ya. Mana awal Rojabnya hari Minggu tuh bu. Habis Kapan sih? Minggu besok kan mau di rumah saya. Itu tanggal 21. Ya Allah makin capek itu. 21 ya. Bukan, di rumah saya mah belum. Di rumah saya mah belum puasa. Belum puasa, nanti saya masak kagak dimakan lagi. Iya, jangan mari puasa. Ya, nanti puasanya tanggal 1 hari Minggu. Halo. Siapa itu yang bisa tuh puasa hari Minggu, mana arisan ya Bu ya? Iya. Terserah ibu-ibu mau puasanya ya. Mau tanggal 1, mau tanggal 2. Ibu itu tanggal 1 itu hari apa? Hari Minggu. Jumat pertama di bulan Rojab puasa tuh cakep. Jadi berarti ingat-ingat sih. Kan Minggu, Senin, Jumat Selasa, pertama tuh. Kamis, Jumat ngambil ya. Iya. Berarti kita dapat Jumat pertama, berarti dapat puasa pahala puasa Senin Kamis. Amin. Terus dapat pahala. Oh bukan ya, kalau Ayyamul Bid mah tengah ya. Iya, itu dia. Hah? Terserah ibu-ibu mau 9 hari langsung rajin itu mah cakep ibu. Oh iya. Ada yang 3 hari awal, 3 hari tengah, ada 3 hari akhir, ada yang cuma 1 hari bulan Rojab, agak ngapa-ngapa ya Bu ya. Yang penting dalam bulan Rojab kita puasa. Yang masih muda-muda nih, yang masih muda-muda yang punya utang udah bayar belum? Utang puasa. Ya. Buat latihan nanti dekat lagi Ramadan. Lagi ngomongin apa Bu? Oh lagi ngomongin makanya ibu-ibu kalau orang yang lagi hamil kemudian dia nggak mau puasa di bulan Ramadan, boleh nggak? Boleh. Dia seger-seger aja nih, ya si anaknya nggak ada, menurut dokter sehat-sehat aja dalam perut. Enggak, emang zaman dulu ibu-ibu tahu anaknya di dalam perut sehat apa enggak? Kagak tahu emang. Sekarang aja ada USG, dulu kan enggak di zaman Rasul ya Bu ya. Yang dilihat apa Bu? Yang dilihat emaknya seger-seger aja. Tapi dia khawatir anaknya takut kenapa-napa kalau dibawa puasa. Karena apa? Karena kalau kata orang kampung, bukan orang kampung juga sih Bu. Kalau orang lagi hamil itu, kalau orang lagi nyusuin itu dia makan berdua, emak sama anak, benar juga ibu-ibu ya. Dalam pertumbuhan proses pertumbuhan anak harus banyak makan, banyak asupan ya. Jangan sampai kering. Banyak mesti banyak. Ya. Jadi udah. Salah mulu ya kalau ditanyain. Jadi ibu kagak berani jawabnya. Jangan kagak berani, ibu-ibu jawab aja. Banyak makan. Iya, langsung banyak makan. Ibu-ibu. Nah terus, Bo lagi ngomongin puasa. Ya, lagi ngomongin puasa. Dia ibu-ibu takut sama anaknya.
dia sehat-sehat aja. Berarti nanti kalau dia nggak puasa Ramadan, maka dia harus bayar utang juga, fidyah juga. Double. Ya. Tapi kalau dia ya Allah lemes banget, muntah-muntah, nggak selera makan, sampai lemes banget, sampai kayaknya punya penyakit disimah, ya nggak mikirin anaknya, nggak mikirin anaknya juga, tawa. Jadi kalau saya salah ngomong diketawain sama dia. Dia ya Allah saya lemah banget, kemudian takut nanti si anaknya juga berpengaruh ke si anak. Nggak bayar apaan? Nggak bayar fidyah, bayar qadha aja, ya. Sekarang mau nanya ini saja. Ya. Misalnya makanannya nggak ada, kita susah lagi hidang, bayar fidyah bagaimana kita? Sekarang kalau ada Susah banget. Misalnya susah banget, jangan dulu kan susah banget. Mau nyari buat makanannya susah. Nah terus kita bayar fidyahnya bagaimana bayar? Emang kagak punya duit beras 1 liter? Punya nggak? Bermakan. Oh, buat makan. Iya. Ibu-ibu di zaman Rasul ada yang ngadu nih pagi-pagi di bulan Ramadan, ya Rasulullah. Bukan pagi-pagi, udah lagi puasa. Udah lagi puasa, ibu-ibu tahu-tahu laporan, ya Rasul, masa saya nunggangin istri saya lagi puasa gitu ya. Nabi yang ngira aja ini kami ya. Sampai puasa. Kamu bayar, iya udah kakek pakai mau nunggangin istrinya, Terus ibu-ibu kata Rasul, kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Ya puasa 2 bulan berturut-turut, saya puasa Ramadan aja kagak kuat. Itu juga dipaksa-paksain, apalagi saya suruh puasa 2 bulan berturut-turut. Ya udah dah, kalau kata Nabi, kalau nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, kamu kasih makan 60 orang miskin. Ya ampun, boro-boro mau ngasih makan 60 miskin, saya orang miskin, kata Rasul ibu, kata bapak. Belah rumah udah miskin. Iya, terus ibu-ibu apa kata Nabi? Kata nih bapak-bapak, ibu-ibu, saya tuh orang miskin sekampung. Jadi kalau ditelusuri nih kampung yang paling miskin saya. Gitu. Ya, kan tadinya gini. Ya udah. Ya. Terus gimana dong tuh ya? Paling miskin dia. Salah. Apa ya terus kata Rasul ya? Apa terus? Terus kormanya dari mana? Oh gitu ya? Ini korma. Iya korma. Bayarin buat kamu. Ya. Tuh begitu contohnya. Itu mah 2 bulan berturut-turut 60 orang miskin. Banyak memang ya 60 orang miskin mah. Nah ini 1 liter, emang zaman dulu 1 liter agak ada sehari. Saking susahnya ya. Ya Allah, alhamdulillah nih kagak ngalamin ya. Dulu kan pencarian kan dari kebun-kebun suka jual buah gitu. Iya, kadang-kadang kan buah kan juga kan ada kalau lagi musim, kalau kagak. Terus ibu kan masih hidup. Kan ibu masih hidup, ya udah bayarin. Sekarang kan banyak duitnya ibu-ibu. Iya. Bayarin sama ibu yang dulu-dulu. Kan ibu kan kalau lagi puasa wajib qadha, ya. Puasa qadha, mudah-mudahan nanti dapat sunnahnya. Termasuk bayar mud. Termasuk bayar mud ibu-ibu. Bayarin, sini bayarin. Gitu. Bayarin. Pertama kan
bayar mood. Iya. Yang bayarinnya orang tua kita, kasihan. Iya. Bayar mood. Nggak apa-apa, iya, yang dulu-dulu gitu. Saya memang tadi nggak berani kalau puasa cuma sunnah doang. Saya pokoknya kalau puasa pasti saya puasa nawaitu Ramadan an qada'i Ramadana ma'a sunnati tarwiyah, ma'a sunnati asyura gitu. Iya. Jadi ibu-ibu kalau kita niatnya qada, sunnahnya dapat. Tapi kalau kita bayarin sunnah, kalau kita puasa sunnah, yang wajib nggak dapat. Itu. Kenapa? Nggak boleh dibatalin. Terus mau ngapain emang dibatalin? Lah, orang lagi kita bulan Ramadan aja nggak kuat boleh. Sampai kelenger gitu, Bu. Jangan nggak kuat, timbang-timbang nggak kuat. Saya kagak kuat. Padahal bisa ditahan. Jangan. Tapi kalau sampai kelenger, ya bayar qada, jangan dipaksain, jangan kan bayar qada. Kan nanti bisa dibayarin qada di hari lain. Ramadan aja kalau kita kelenger, Iya. batalin. Lah kalau mati nanti, iya, matinya mati sia-sia itu ibu-ibu. Iya, makanya ibu-ibu kalau lagi Ramadan, lagi puasa, biar tahu diri. Maksudnya tahu fisik kita. Jangan spray 6 biji dicuci sama ibu. Kan capek. Iya, pergi ke penabang sehari-harian. Pas giliran pulang ngejengkang. Ya Allah. Nah itu ibu-ibu buka dosa itu. Bukannya buka dosa, tapi harus buka. Iya. Kayak ibu-ibu sholat udah masuk waktu. Tidur bukan sholat. Tidur udah masuk waktu, nggak ada. Kita yakin nih, saya mau tidur dulu, padahal nggak ada orang di situ. Ya, nggak ada yang bangunin. Iya, Itu tidur haram. Ini jam 1 nih kita, nih asar nih, ya besoknya sebentar lagi asar. Ya Allah, ya, saya tiduran dulu udah saya tidur aja ngelenyap gitu, bangsa seperempat jamah gitu ya. Udah masuk waktu asar, kemudian nggak ada orang. Nggak ada orang sama sekali yang bisa kita pesen, maka tidur kita dan kita yakin nggak bakalan bisa bangun, maka tidur kita tidur haram. Karena apa yang udah misalnya belum lewat waktu saja, misalnya boleh. Tapi kalau misalnya seperempat jam mau zuhur tidur, jangan. Jadi udah mepet ke waktu. Kecuali kita pasti bangunnya jam 1, nggak apa-apa. Kalau kita yakin, kalau kita siang kan nggak kayak malam. Kalau malam ibu-ibu kan sampai 6 jam kita tidur, 4 jam. Ya, kalau siang kira-kira ada nggak orang yang tidur 3 jam? Nggak ada. Iya. Nggak ada ya yang 3 jam. Kan dari zuhur ke asar kan 3 jam. Dari asar ke maghrib berapa jam? 3 jam. Jadi rata-rata ke 3 jam. Rata-rata 3 jam. 3 jam itu ibu-ibu, kalau dihitung-hitung dari kesehatan kita, Bu, kalau kita hitung benar ibu-ibu, tidur yang sehat adalah tidur 8 jam. Tapi kalau ibu tidur dari jam 11 itu udah underground namanya ya, udah pules banget tuh Bu. Ya. Jadi jam 11 itu ibu kalau tidur jam 10 itu udah masuk ke tempat tidur. Mudah-mudahan jam 11 kita udah nyenyak banget. Udah mimpi tuh Bu jam 11. Jam 11 nanti bangun jam 1 itu sehat kita. Walaupun cuma 3 jam sih. Jadi 3 jam ini yang penting kita. Jam 11, 12, 1.
Ibu tidur 3 jam, habis sih tidurnya jam 12. Bangun jam 3, itu tidur kagak sehat. Iya. Tidur kagak sehat itu, Bu. Iya. Saya mah tidur cuma 3 jam dalam semalam, setiap harinya. Lihat dulu tidurnya dari jam berapa. Kalau tidurnya dari jam 9 atau tidurnya dari jam 10, anggap jam 11 sudah nyenyak. Dari jam 11, 12, 1 cukup. Itu tidur sehat. Tidur sehat. Tapi ibu-ibu tidur jam 9, bangun jam 12. Kemudian ibu mau melek terus, nah itu tidur kagak sehat. Iya. Itu lagi apa, Bu? Proses pembersihan semua yang ada di dalam tubuh kita. Tidur kagak sehat. Jam 8 nih, jam 8 tidur. Habis isya banget kita tidur. Kemudian jam 11 bangun. Sampai pagi tidak sehat. 8, 9, 10, 11 3 jam. Jadi kata Ustazah kalau tidur 3 jam malam sehat. Lihat dulu tidurnya jam berapa dimulainya. Ya, maiya bada'ul khalqa tsumma yu'idu. Siapa yang lagi ngomong ibu ya? Di sini nih, Bu. Termasuk ibu-ibu telur menetas. Siapa yang netesin? Allah. Itu ya Allah, itu pohon kemudian bisa berbunga, kemudian itu kan proses pertumbuhan. Ya bada'ul khalqa, Bu ya. Ibu-ibu, ini pohon kita tanam. Habis kita tanam ngapain ya? Itu pohon. Tumbuh kan? Tumbuh. Ibu-ibu kita siramin, kita segala macamnya itu mah ikhtiar. Yang numbuhin siapa? Allah. Itu ibu-ibu suka ngelihat pohon berbunga enggak? Berbunga gitu, Bu, seret gitu. Maksudnya prosesnya Malam itu Wijaya Kusuma. Ibu-ibu ngelihat kagak gitu dia merekahnya tuh. Belakangnya betul. Iya, Wijaya Kusuma tuh dilihatin Ustazah. Iya, tengah malam juga ya. Dilengin gitu. Daripada dilihatin. Gitu. Dilihatin gitu, cuma bekarnya gitu lihat. Kagak serem. Iya. Iya. Saya dulu masih resep kan baunya bau tembakau gitu ya, dikit-dikit iya, Begitu. Ya Allah subhanallah ya. Iya, terbuka dikit-dikit. Ibu melihat nggak dari bunga itu? Rontok mah udah tahu deh. Maksudnya berbuahnya itu melihat Ada yang ngomongin berbuah. Jarang, gak ada kalau gitu enggak. Iya, berbuah tak udah itu mah. Ada lagi ngomongin berbuah. Ngeliat nggak berbuah? Enggak. Bunga. Ngeliat enggak? Tadi kan ngomongin ngeliat berbunganya, merekahnya gitu kan. Sekarang ngeliat nggak berbuah gitu? Enggak. Nah, iya. Ibu-ibu Jambu aja saya udah lagi. tahu kan udah ada aja. Ibu bisa enggak berpikir kayak begitu ya Allah subhanallah. Itu kita dapat pahala loh, Bu. Iya, yang bukan cuma sholat doang. Yang dapat pahala kita mikir kayak begitu aja udah dapat pahala. Wijaya Kusuma. Ibu-ibu dah, Maya ya Allah dari tadi segini-gini juga ya. Maya bada'ul khalqa tsumma yu'idu, kemudian dikembaliin. Bu, kan kita waktu lahir kecil ya, kecil banget, borok gitu ya. Kan kita sekarang gede ya Bu ya, gede nggak nih? Lagi Masuk ke kamar mandi, masuk ke kuburan, hancur kan? Ya. Hancur lebur. Nanti waktu dibangkitinnya summa yu'idu,
kemudian nanti dibangkitinnya orok atau kayak begini? Kayak gini kali. Kayak begini. Iya, kayak gini. Kayak Dia begini, 35 tahun. Rata-rata yang Siapa itu Bu yang bikin kita begini? Allah. Ya Allah, itu kenapa kagak mau nyembah Allah ya? Kulillah, katakanlah. Jadi Allah tuh bilang sama Nabi, tolong jawabin tuh sama orang yang pada diem aja waktu ditanya siapa yang memulai penciptaan. Bilangin sama mereka, Allah yang memulai penciptaan. Yabda'ul khalqa summa yu'idu, yang memulai penciptaan kemudian dikembalikannya. Kembalikan begini lagi nih nanti kemudian hari akhirat. Hah? Ya. Nanti kita di sono wajah kita enggak ada nenek kita di sono. Iya, udah semua katanya. Oh iya. Udah ada banget. Iya. Udah 35 tahun kan. Saya nggak bisa jawab. Yang muda seperti umur 33 tahun, kan 33 tahun lagi denok-denoknya ya Bu ya? Iya. Itu kalau di surga. Kalau di surga. Kalau duluan makanya kali ya. Pas giliran dibangkitkan, nanti baca dulu kali ya? Kali. Belum bisa jawab. Iya. Pakai baju nggak? Enggak. Lanjang ibu-ibu. Malu nggak? Kagak, udah pernah sama-sama, ya sama-sama telanjang. Ibu-ibu boro-boro malu. Kenapa ibu-ibu lagi haus? Ya, Lagi panik. Ibu-ibu inget nggak beberapa tahun yang lalu atau beberapa puluh tahun yang lalu waktu tragedi Mina? Ya, iya. Itu kan ibu-ibu jadi perwis gitu, mengerti nggak? Iya, Perwis. iya. Ya, dari sono masuk, dari sini masuk. Iya. Yang masuk itu macem-macem. Yang orang gede segala macem. Iya. Itu ibu-ibu. Mereka ada yang telanjang kagak sadar. Kenapa? Karena mereka lagi berusaha menyelamatkan diri. Iya. Udah ada yang kan itu kan lagi pakai kain ihram ya. Ada kain ihramnya dirorot. Saking pengen banget ibu-ibu. Injak. Ibu-ibu itu kayak begitu. Di dunia kepanikan yang terjadi, apalagi nanti pada hari kiamat, telanjang agak sadar. Muter juga masih banyak ya Ustazah ya. Itu sekarang udah jalan muter aja kita jalan satu jalur aja penuh kita ya. Satu jalur kalau biarin penuh, kalau satu jalur ya lumayan. Lumayan. Daripada kalau begini nih. Iya, tapi masih dengsek-dengsekan juga Iya. Ustazah. Iya, apalagi kayak dulu namanya jalan begitu. Ya. Jadi telanjang ya. Pakai sepatu nggak? Pakai sendal nggak? Enggak. Ya. Itu ya pakai Panas nggak? cincingan. Panas. Kenapa? Sejengkal matahari. Iya. Matahari sejengkal bukan buat menerangi. Kalau sekarang ibu-ibu dunia, matahari buat menerangi. Kalau nggak ada matahari gelap. Tapi nanti bukan buat menerangi, tapi buat membakar. Ya, nggak kebakaran enggak. Maksudnya buat bikin panas kita. Makanya akhirnya ibu-ibu ada yang tergantung amalnya, tergantung dosanya. Ada yang semata kaki keringetnya, ada yang selutut sebetis keringetnya, ada yang selutut, ada yang sepinggang. Kenapa? Dibakar sama matahari. Untuk dibakar itu ya, maksudnya disorotin gitu Bu. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, coba jawab. Siapa yang memulai penciptaan Allah? Fa'anna tu'fakun. Apa itu artinya fa'anna tu'fakun? Fakaifa tuqlabuna minal atuq. Apa itu? Hah? Mengambil keputusan. Fakaifa. Oh, dipalingkan. Oh iya. Fa'anna tu'fakun apa artinya? Oh, maka bagaimana sampai kalian dipalingkan gitu ya? Minal haqqi ilal batil.
Ibu-ibu yang benar nyembah Allah apa nyembah berhala? Nyembah Allah. Yang salah nyembah Allah apa nyembah berhala? Nyembah berhala. Kok sampai hati akal kalian itu sampai dipalingkan daripada kebenaran menjadi kebatilan? Padahal udah dikasih penjelasan sama Allah. Cuma Allah yang patut disembah karena memang segala-galanya itu Allah. Ya Allah, kok sampai dia nggak? Itulah ya ibu-ibu, iman itu mahal ya. Iman itu nggak beli tuh. Ya, iman itu nggak beli. Ya Allah, betapa berharganya di iman. Padahal mereka sadar bahwa Tuhan mereka nggak bisa melakukan apa-apa. Tapi memang ya Allah, udah kayak begitu deh tuh. Makanya ibu-ibu, mudah-mudahan iman dan Islam yang ada di dalam hati kita ini mudah-mudahan tetap terpatri ya bersama anak keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Sudah ibu-ibu, sampai situ aja. Bacanya mah panjang nggak ngapa-ngapa, tapi penjelasannya ibu-ibu kan udah mau asar ya. Iya. Nanti kita ulang lagi ya Bu ya. Qulillahu yahdi lil haqqi afamay yahdi ilal haqqi ahaqqu ayyuttaba'a amman la yahdi illa ayyuda. Ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Ada Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ibu-ibu jangan lupa ya, besok hari Sabtu ya. Insya Allah pagi-pagi banget kan Bu. Lagian ibu-ibu mah sudah getol banget pagi-pagi banget ya. Iya habis subuh emang. Sampai tidaknya datangnya habis subuh. Iya ya. Seragamnya terserah. Oh seragam ini aja. Seragam sekolahan. Seragam majelis taklim. Ya biar saya tahu, oh ini majelis taklim ini banyak apa dikit gitu ya. Oh ya Allah. Kalau itu berat. 1 kilo, subhanallah. Ibu-ibu, makasih nih udah dikasih gula ya. Alhamdulillah, kemarin dikasih amplop. Iya, dia banyak segitu tuh, tak gula dia berapa duit tuh ya. Ibu-ibu mudah-mudahan Allah tambahkan lagi rezekinya, tambah berkah, Allah ganti. Kita baca Quran surah Al-Fatihah ya buat ibu-ibu. Mudah-mudahan rezekinya semakin bertambah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat walafiat semuanya, nanti doanya pada ala hadirnya wala kulliniat. Ibu doain saya ya Bu ya. Doain saya biar sehat semuanya, keluarga, semua pihak yang terlibat dengan al-wafa mudah-mudahan diberikan sehat, diberikan keberkahan rezeki, acara berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Andai pun hujan, biarkanlah hujan, tapi mudah-mudahan hujannya digiring ke laut. Ala hadirnya wala kulliniatin sholihah wa ila ibrahim nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sakit itu lebih ini saja benar-benar benar. Iya. Amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.